Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Idul Adha di lingkungan PRM Dipo Winatan rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita diberikan karunia pagi ini yang indah. Matahari cerah bersinar kepada kita sekalian, dan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Sehat sekaligus waras, bisa menghadiri sholat Idul Adha di tahun 1446 Hijriah, tidak kurang suatu apapun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita melaksanakan sholat Idul Adha ini dalam rangka kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah mendengarkan khutbah Jumat ini, bagian dari rangkaian ibadah kita melaksanakan sholat Idul Adha ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, Idul Adha adalah momen penting, peristiwa yang penting dari sejarah Nabi kita, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Peristiwa yang jarang bisa dilaksanakan oleh manusia pada umumnya, yaitu Allah memberikan perintah kepada Ibrahim untuk menunjukkan keberaniannya yang luar biasa untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam, yang paling dicintainya, yang anak kesayangannya. Dan di sisi lain kita juga kagum sekaligus kepada Nabi Ismail yang juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada ayahnya sekaligus kepada Tuhannya, walaupun harus mengorbankan dirinya. Kisah tersebut diabadikan Allah dalam Quran surah As-Saffat 102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur yang dia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai anak ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah figur bapak yang taat kepada Allah tetapi menghormati pendapat orang lain. Beliau berjiwa demokratis, mengajak bermusyawarah dengan putranya Ismail. Begitu pula sang anak sama-sama punya keimanan yang tinggi, menyatakan kesediaannya sehingga terjadi harmoni dalam melaksanakan perintah Tuhan. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kisah tersebut di atas sangat menarik untuk diambil pelajaran dalam keberagaman kita masa kini. Keberagaman harus tertumbuh pada kesadaran penuh akan nilai-nilai spiritual. Nabi Ibrahim adalah teladan keberagaman yang tidak hanya menitik beratkan spiritual, tetapi juga keberanian moral, keikhlasan, dan kepatuhan yang teguh kepada perintah Tuhan. Kalau kita diperintahkan sholat, sholat.
perintahkan infak, dan semua yang diperintahkan Allah itu adalah sebuah kebaikan yang kalau kita pikirkan adalah sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita menyampaikan beberapa hal yang perlu kita contoh dari kedua nabi ini. Allahu Akbar, walillahilham. Yang pertama, kedua nabi ini, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail, yang memberi contoh yang pertama adalah contoh keikhlasan. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa segala bentuk ibadah yang kita harus dilandasi oleh keikhlasan. Saudara hadir di sini karena ikhlas karena Allah. Hadir di sini karena egoisme. Bisa jadi kita melaksanakan di masjid-masjid, tapi di tanah lapang ini kita bertemu dengan masjid-masjid yang lain, dengan tetangga-tetangga yang lain, dengan saudara-saudara yang lain, yang kesempatan ini kita dipersatukan. Ikhlaslah kita bertemu di sini. Tegakkan sholat-sholat kita di lapangan. Jauhkan dari egoisme, karena sesungguhnya korban pun adalah perjuangan melawan egoisme, membunuh kebinatangan. Berarti orang-orang yang memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukankah perintah Allah itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din? Tidak diperintahkan kita beribadah, bekerja, membina keluarga selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ibrahim, pelajaran Ibrahim yang kedua adalah keberanian beliau menghadapi tantangan. Islam mengajarkan umatnya untuk terus bergerak maju menghadapi segala tantangan dengan keberanian. Nabi Ibrahim mendapatkan tantangan untuk taat kepada Allah, dia laksanakan. Masa kini kita harus berani menghadapi tantangan, kita harus berani menghadapi masa depan. Bersama Allah kita akan tegak optimis, apapun bisa kita hadapi, asal menyertakan Allah dalam segala kehidupan. Oleh karena itu, untuk bisa berani ini munculkanlah sikap yang dua hal dalam surah Al-Kautsar itu. Fasholli li rabbika wanhar. Harus menjaga sholat, menjaga hubungan baik kepada Tuhan, kepada Allah, apapun sholat itu. Senang sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Dan yang ketiga, wanhar, berani berkorban, berani membela kebenaran, berani membela kejujuran, melawan kebohongan, melawan ketidakadilan, berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan pelajaran yang ketiga adalah kita diberikan semangat untuk pembaharuan, selalu memperbaiki masyarakat. Setelah ini kita hadir di tempat-tempat penyembelihan, baik muda-mudi, orang tua, siapapun kita, mari hadir di tempat-tempat penyembelihan itu untuk melakukan pembaruan bersama-sama masyarakat. Kita membangun bersama sehingga umat kita itu akan jadi umat yang teladan. Kita itu negara ini membersihkan kerak-kerak, hati-hati yang keras, hati-hati yang buruk, untuk kita jadikan hati yang bersih, penuh semangat memperbaiki dalam kehidupan kita sekalian ini. Allahu Akbar, walillahilham. Karena itu di era modern sekali ini, semangat keberagaman Nabi Ibrahim menjadi panduan kita dalam melaksanakan Islam berkemajuan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, umat Islam harus tetap memprioritaskan nilai-nilai ketaatan kepada Allah, memperkuat ukhuwah, sekaligus memberi kontribusi kepada masyarakat. Sholat, berinfak, sebentar lagi kita akan memberikan kontribusi makanan gratis dan bergizi melalui protein hewani, baik sapi maupun hewan kurban yang lain berupa kambing. Itulah tiga hal besar menjadi contoh kita semuanya dalam hal ini, mencontoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang pertama, sekali lagi rasa ikhlas kata. Apapun kita berbuat ikhlas, sehingga kita akan sehat sekaligus waras. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak waras. Ada yang waras tapi tidak sehat. Apakah lebih sulit lagi adalah tidak sehat, tidak waras karena tidak ikhlas. Mari ikhlaskan kita, apapun yang terjadi ikhlaskan. Semua karena kehendak Allah. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah kita berani menghadapi kehidupan, berani menghadapi tantangan, bahwa hidup ini ada penguasanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin rahimakumullah, akhirnya pada kita semata-mata itu taat kepada Allah dengan ikhlas, dengan berani memotong kehidupan,
berani sholat subuh, berani berinfak, bahkan berani berkorban, insya Allah kita tidak ada rasa kecemasan, tenang menghadapi kehidupan. Karena hadiah orang yang bertakwa itu bukan lain adalah dirinya tenang. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak cemas dan sekaligus tidak bersedih hati. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menikmati ibadah-ibadah di kemudian hari, menghadapi spiritual sekaligus menghadapi pola-pola masyarakat yang penuh keikhlasan ini. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, keikhlasan, keberanian, sekaligus perubahan di masyarakat untuk beri tampil yang terbaik, mencari rahmat Allah, dan kita orang-orang yang terpilih di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan cemaskan kalau kita sudah dekat sama Allah. Pasti Allah akan berikan yang terbaik. Tetapi kalau kita berbohong pada Allah, mungkin seluruh manusia bisa dibohongi, tetapi Allah akan memberikan pengadilan kepada orang-orang yang demikian. Akhirnya sungguh-sungguh kita berada di sini. Ini hari Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita korban berikutnya nanti diberikan kemudahan, kelancaran, tetap sholat Jumat dan tetap ibadah kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.